Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, muda, dan mapan. Siapa yang tidak suka ya? Begitulah kira-kira gambaran untuk Tiffany Vanelli. Dia sudah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Luke Harrison, seorang pengusaha kaya raya. Tiffany mempunyai pengalaman buruk dengan sebuah pisau di masa lalunya. Tiffany bersikap manis di depan Luke, tapi terkadang dia menunjukkan sifat aslinya di belakang. Dia menghabiskan semua pizza itu dan bilang kepada Luke kalau pelayan telah menumpahkan soda ke dalam pizza. Tiffany juga mempunyai seorang sahabat yang bernama Nell. Dia biasa menceritakan apa saja ke Nell dan Nell selalu mendukungnya. Tiffany bekerja di sebuah majalah mode dengan bos yang bernama Lolo. Lolo sangat menyukai ide-ide kreatif dari Tiffany. Tiffany ada bertemu janji dengan seorang pembuat film dokumenter. Orang itu akan mewawancarai Tiffany soal penembakan yang terjadi di sekolahnya sewaktu SMA. Tiffany merupakan salah satu orang yang selamat pada saat itu. Dia juga memakai cincin pusaka dari neneknya Luke yang keturunan bangsawan. Aaron akhirnya datang. Dia yang akan mewawancarai Tiffany, sekaligus dialah pembuat film dokumenter itu. Aaron berkata jika temannya Tiffany sewaktu SMA yang selamat, namanya Dean Barton, telah menerbitkan sebuah buku. Di dalam bukunya dia menceritakan bagaimana dirinya bisa selamat dari insiden itu. Tapi baru-baru ini Dean menyatakan jika Tiffany bukanlah seorang korban, melainkan seorang kaki tangan dari si penembak. Aaron ingin merekam kesaksian dari Tiffany, tapi dia menolaknya. Dia tidak ingin masa lalunya terusik kembali, karena dalam 6 minggu ke depan dia akan menikah. Adegan mundur pada tahun 1999 di SMA Brandley, sebuah sekolahan mewah yang diisi oleh murid-murid dengan latar belakang keturunan bangsawan. Sedangkan Tiffany sendiri masuk ke sana karena prestasinya. Dia mendapatkan beasiswa. Dia berkumpul dengan siswa populer di sana, tentunya ada Dean Barton ya. Tapi Tiffany mempunyai seorang teman yang tulus, namanya Arthur. Pesta dansa di SMA Bentley berlangsung. Tiffany didekati oleh Liam, salah satu murid sana yang ganteng. Tapi kemudian Peyton ikut mendekat dari belakang. Arthur terlihat oleh dua orang guru membawa minuman keras, sehingga dia diajak oleh guru tersebut untuk ke ruangannya. Sedangkan Tiffany diajak teman wanitanya untuk menuju rumah Hillary, dan hal itu dilihat oleh Pak Guru Larson. Pak Larson membiarkan mereka bertiga untuk pergi. Dean, Peyton, dan Liam sudah menunggu di mobil. Di kehidupan nyata, Liam telah tewas. Dulu dia adalah pacar Tiffany. Di media sosial juga Tiffany disebut sebagai perempuan murahan karena insiden penembakan itu. Kembali ke masa lalu, Tiffany dan teman-temannya berpesta minuman keras di rumah Hillary. Tapi kemudian mereka bubar karena ibunya Hillary pulang. Tiffany mendapat berita gembira dari Lolo bosnya jika ia diterima di majalah New York Times. Kemudian saat makan malam tanpa sengaja dirinya kembali bertemu dengan Pak Guru Larson. Pak Larson bilang jika dia juga ikut terlibat dalam film dokumenter yang dibuat oleh Aaron. Sepulang dari restoran, Tiffany dan Luke terlibat percekcokan. Di sini Tiffany tidak bisa mengendalikan emosinya. Hal ini dipengaruhi karena dia memikirkan soal film dokumenter itu. Dia ingin mengungkapkannya, tapi Luke melarangnya karena itu akan merusak nama keluarga Luke. Dan inilah kejadian yang sebenarnya. Mereka semua berada di rumah Dean. Tiffany adalah satu-satunya wanita yang berada di sana. Di bawah pengaruh alkohol, dia tidak sadarkan diri. Pacarnya Liam menggauli Tiffany dengan paksa. Setelah itu, Tiffany tersadar jika kemaluannya mengeluarkan darah. Dia mencari pembalut, tapi Dean mendatanginya. Dean bukannya menolong, malah melakukan hal yang serupa seperti Liam. Setelah beberapa saat, Tiffany berhasil mendorong Dean dan dia kabur dari sana. Dia menuju supermarket dan bertemu dengan Pak Larson. Pak Larson ingin membawanya pulang ke rumah, tapi Tiffany tidak mau. Dia tidak ingin ibunya mengetahui hal ini. Hubungan Tiffany dengan ibunya dari dulu sampai sekarang memang tidak akur. Dia hanya bisa berterus terang hanya kepada sahabatnya Nell. Pikiran Tiffany sekarang sedang labil karena dia menerima tawaran dari Aaron untuk tampil di film dokumenternya. Bahkan Tiffany sempat mengeluarkan kata-kata kasar kepada tantenya Luke tanpa dia sadari tentunya. Ibunya datang untuk menenangkan Tiffany. Selama ini ibunya membuat Tiffany menjadi wanita kelas atas dengan menutupi masa lalunya.
Tapi itu semua membuat Tiffany tertekan karena bukan itulah yang sebenarnya diinginkan Tiffany. Kembali ke sekolah, Tiffany bercerita tentang kejadian semalam kepada Liam jika dia telah diperkosa oleh Dean dan akan melaporkannya kepada kepala sekolah. Tapi Liam masih membela teman-temannya itu. Dia bilang lupakanlah soal itu. Saat Tiffany berada di ruang kepala sekolah, dia diinterogasi apakah dia yakin atau tidak karena pada malam itu mereka semua berada di bawah pengaruh alkohol. Kepala sekolah kemudian menekan nomor telepon ibunya, tapi lagi-lagi Tiffany menghentikannya. Dia tidak ingin ibunya tahu sehingga Tiffany mencabut laporannya. Tiffany kemudian datang ke rumah Arthur. Arthur bilang Pak Larson telah dipecat oleh kepala sekolah. Pak Larson disalahkan karena waktu itu dia membiarkan anak-anak pergi dari pesta dansa. Di rumah Arthur juga ada seseorang yang bernama Ben, teman akrabnya Arthur. Ben pernah dibully oleh Dean dan Peyton. Saat itu mereka membawa Ben ke dalam hutan dan buang air besar di atas tubuhnya. Ben tidak bisa berbuat apa-apa ya, bahkan dia sempat depresi dan hampir bunuh diri. Arthur telah mendengar dua sahabatnya telah disakiti oleh Dean dan gengnya, tapi dia kecewa karena mereka berdua tidak ada yang bisa menjerat Dean. Jika Dean dibiarkan terus lolos, maka hal yang serupa akan terjadi dengan siswa lain. Saat Dean mengejek Tiffany, Arthur menjadi marah. Mereka berdua kemudian berkelahi dan salah seorang guru berusaha untuk melerainya. Tapi malangnya guru itu malah jatuh dan pingsan. Tiffany akhirnya menyetujui ya permintaan Aaron. Dia datang kembali ke sekolah itu untuk direkam dan diwawancarai. Dia menceritakan saat itu dirinya bersama anak yang lain berada di kantin dan tiba-tiba bom meledak. Tiffany dibangunkan oleh Olivia untuk mencari tempat perlindungan. Mereka naik ke atas dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Suara tembakan terdengar dari luar. Penembakan itu ternyata dilakukan oleh Ben. Ben mencari Peyton yang kebetulan satu ruangan dengan Tiffany. Di sana Ben sempat memanggil nama Tiffany tapi dia tidak menembaknya karena pelurunya ditujukan untuk Peyton. Ben, I'm so sorry. Tiffany yang cerdas kemudian mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Setelah itu Tiffany, Liam, dan Olivia keluar dari ruangan. Tapi Ben mengetahuinya. Saat itu Liam berada di belakang. Tiffany yang memegang pintunya. Tapi setelah itu dia pergi. Aaron bertanya kepada Tiffany kenapa tidak menahan pintunya lebih lama agar Liam bisa masuk. Tiffany bilang dia tidak cukup berani saat itu. Padahal dalam hatinya dia menaruh dendam juga pada Liam yang menggaulinya dengan paksa pada saat itu. Tiffany dan Olivia kembali menuju dapur. Mereka melihat Dean terduduk di sana. Tiba-tiba Arthur datang dengan senjatanya. Arthur menyuruh Olivia untuk pergi. Dia marah kepada Tiffany karena tidak punya nyali. Arthur kemudian menyerahkan senjatanya kepada Tiffany untuk membalaskan dendamnya kepada Dean, berharap agar Tiffany mau menembak Dean. Tapi Tiffany diam saja. Arthur kembali mengambil senjatanya dan menembak kaki Dean. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Tiffany menyerangnya, mengambil pisau dan menusuk ke lehernya Arthur. Tiffany telah menyelamatkan hidup Dean, tapi Dean malah membalasnya dengan menyebar berita kebohongan. Dia bilang pada semua orang jika Tiffany adalah wanita murahan yang tidur dengan dua orang sahabatnya. Kemudian dia mengejar Dean untuk menjadi pacarnya, tapi Dean menolaknya. Sehingga Tiffany membantu Ben dan Arthur untuk melakukan pembantaian di sekolah. Parahnya lagi, ibunya Tiffany tidak membelanya saat itu. Dia tidak mau mendengar cerita yang sebenarnya dari putrinya. Sang ibu merasa telah dipermalukan. Namun dia tetap meminta Tiffany untuk bersekolah di sana dengan catatan jangan pernah mengungkit masa lalunya lagi. Tiba-tiba di kenyataan, Dean datang menghampiri Tiffany. Dia berada di kursi roda, kakinya telah cacat. Tiffany masih belum sanggup ya untuk bertemu dengan Dean, jadi dia memutuskan untuk pergi dari sana. Tiffany berusaha menjadi orang yang lebih tegar sekarang. Dia ingin menjadi orang yang berbeda. Dia tidak akan mengungkapkan dirinya jika dulu dia pernah diperkosa oleh teman-teman sekolahnya. Semua itu demi menjaga nama baik Luke dan keluarganya. Tiffany kemudian kembali menemui Lolo, menulis artikel tentang dirinya. Tapi ditulisnya masih banyak yang ditutupi. Lolo kemudian teringat tentang dirinya di masa lalu. 38 tahun yang lalu dia juga pernah mengalami pelecehan seksual. Lolo bilang kepada Tiffany, jika dia mau menulis, tulislah yang sebenarnya. Jangan memperdulikan pandangan orang lain terhadap dirinya, pandangan orang tuanya, mertuanya, bahkan oleh tunangannya.
Tulislah apa yang kau inginkan, bukan yang diinginkan oleh orang lain. Lolo menjadi tambah kesal karena Tiffany tidak jadi bekerja di majalah New York Times dengan dirinya. Tiffany memutuskan untuk pindah ke London bersama Luke. Buku Dean Barton laku keras di pasaran. Orang-orang menaruh simpati kepadanya karena dia telah berhasil selamat atas pembantaian yang terjadi saat itu. Tiffany kemudian menemui Dean. Dean mengaku jika dirinya telah berbohong kepada Tiffany. Dia bilang jika Tiffany adalah kaki tangan Arthur dan Ben. Semua itu dia lakukan untuk menutupi kejahatan pemerkosaannya karena sekarang dia telah mempunyai istri dan anak. Bukannya meminta maaf, Dean malah mengancam Tiffany. Jika Tiffany menceritakan soal kejadian pada malam itu, Dean akan menyangkalnya dan orang-orang akan percaya kepadanya. Setelah itu dia akan bilang Tiffany adalah kaki tangan dari Ben dan Arthur. Tapi jika Tiffany diam, dia akan mencabut tuduhan itu dan menyatakan jika Tiffany hanyalah seorang korban penembakan di sekolahnya. Namun Tiffany yang cerdas terus memancing Dean dan akhirnya Dean mengakui jika pada malam itu memang dia memperkosa Tiffany. Tiffany mendapatkan apa yang diinginkannya, sebuah pengakuan dari sang pemerkosa. Dia juga telah merekamnya. Singkat cerita, makan malam pesta sebelum pernikahannya dengan Luke, Tiffany bilang jika dia telah menulis artikel tentang dirinya dan sudah diterbitkan oleh majalah New York Times. Tiffany sudah lelah bersikap seperti yang orang-orang mau untuk menyukai dirinya. Dia tidak peduli lagi bagaimana pandangan keluarga Luke dengan latar belakangnya. Dia juga bilang jika selama ini dia hanya memanfaatkan Luke, melampiaskan amarahnya kepadanya, dan dengan terpaksa mereka berdua berpisah. Akhirnya Tiffany mengejar karirnya. Dia bekerja di New York Times dengan Lolo. Artikelnya menjadi viral, bahkan Dean Barton mengakui kesalahannya. Artikel yang dia buat berjudul "Aku Juga Seorang Korban". Banyak wanita yang selama ini mengalami pelecehan seksual, namun mereka hanya bisa diam. Dengan artikel yang ditulis Tiffany, orang-orang mulai menjadi berani. Saat diwawancara, Tiffany bilang inspirasinya datang dari seseorang yang telah mengalami pelecehan pada saat 38 tahun yang lalu. Orang yang dimaksud ini adalah Lolo ya, bosnya. Orang tuanya juga melihat Tiffany di televisi. Dia menjadi Tiffany yang dulu sewaktu di SMA. Dengan berani, dia menjadi dirinya sendiri. Semoga film ini dapat menginspirasi dan kita dapat mengambil pelajaran yang banyak. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.